Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egitiana Puspitaningrum, PPG Prajabatan Kimia Gelombang 2 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai identitas manusia Indonesia, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia sendiri merupakan identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuitas, dialogalitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu dari generasi ke generasi. Hakikat manusia Indonesia identik dengan keberagaman budaya, kepribadian yang ramah, suka bergotong royong, memiliki toleransi yang tinggi, dan menghormati orang yang lebih tua. Nilai hakiki manusia Indonesia. Yang pertama adalah Kebhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai religiusitas. Kebhinneka Tunggal Ika. Keberagaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah atau tanpa dirancang yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Di dalam keragaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Manusia Indonesia sendiri beragam dari ras, suku, budaya, bahasa, kepercayaan, dan juga tradisi. Contohnya adalah tari tradisional, itu salah satu keberagaman di Indonesia. Kemudian ada juga pakaian adat dan juga rumah adat. Untuk masing-masing daerah tentunya memiliki ciri khasnya masing-masing. Kemudian ada juga keragaman di bidang agama, yang mana di Indonesia agama yang diakui itu ada 6. Yang pertama Islam, kemudian Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebhinneka Tunggal Ikaan menjadi kekuatan bangsa Indonesia memaknai keberagaman sosiokultural dan nilai-nilai luhur yang ada pada setiap daerah. Yang kedua yaitu manusia Indonesia adalah manusia Pancasila. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hakikat manusia Pancasila yang pertama memiliki sikap religius, yang kedua memiliki rasa kemanusiaan, yang ketiga cinta tanah air, yang keempat menghargai perbedaan atau toleransi, yang kelima pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Kemudian manusia Indonesia adalah manusia religius. Religiusitas merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Hakikat manusia religius yaitu memiliki agama, menghayati ajaran agama yang dianutnya, menaati perintah dan larangan Tuhan, toleransi beragama, berusaha untuk lebih baik, kemudian lebih beriman dan bertakwa. Penerapan ide menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat diterapkan di sekolah melalui profil pelajar Pancasila. Elemen profil pelajar Pancasila yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Ide terkait penerapan nilai Pancasila di sekolah, yaitu menumbuhkan sikap kritis dan gotong royong pada pembelajaran kimia melalui diskusi kelompok.
Bernalar kritis sendiri merupakan kemampuan secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan juga menyimpulkannya. Menurut Jurnal Ismail tahun 2021. Kemudian, gotong royong sendiri merupakan kemampuan untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama, memiliki kepedulian tinggi, dan berbagi dengan sesama. Menurut Jurnal Susilawati dan Saleh tahun 2021. Berikut ini adalah penerapan nilai Pancasila di sekolah tempat saya PPL, yaitu menumbuhkan sikap kritis dan gotong royong pada pembelajaran kimia melalui diskusi kelompok. Materi yang dipelajari saat itu adalah hidrolisis garam. Saya memberikan permasalahan kepada siswa mengenai gigi berlubang. Kemudian siswa merumuskan masalahnya berdasarkan permasalahan yang sudah saya sampaikan dari video yang ditampilkan. Setelah itu, siswa mengerjakan LKPD dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas permasalahan yang ada dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Siswa bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah selesai mengerjakan, siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas untuk diverifikasi jawaban yang benar itu seperti apa. Alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat berpikir secara logis dan kritis melalui diskusi kelompok, dan juga meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan komunikasi yang baik. Hasil penerapan ide. Yang pertama, peserta didik mampu memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, peserta didik mampu bekerja sama dan berbagi tugas dengan anggota kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil diskusinya dengan baik. Yang keempat, pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, karena pembagian kelompok dilakukan secara heterogen dan berdasarkan kemampuan awal mereka. Tantangan dan solusinya. Tantangannya sendiri yaitu masih terdapat peserta didik yang tidak aktif dalam pembelajaran, dan juga masih terdapat peserta didik yang kurang percaya diri ketika menyampaikan pendapat. Untuk solusinya adalah memberikan dorongan dan motivasi agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.